Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai penerapan ekonomi integral tertentu surplus produsen. Adapun anggota kelompok 13 yaitu yang pertama Muhammad Rifa Suryadin dengan NIM akhir 097, kedua Trianing Pratiwi dengan NIM akhir 115, ketiga Alvina Elisa Damayanti dengan NIM akhir 125, dan keempat Desi Safa Salsabila dengan NIM akhir 140. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surplus produsen. Surplus produsen atau produser surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Fungsi penawaran P besar sama dengan F kecil dalam kurung H besar menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P besar E kecil, maka bagi produsen tertentu yang sebelumnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari P besar E kecil, hal ini akan merupakan keuntungan baginya, sebab ia kini dapat menjual barangnya dengan harga P besar E kecil atau lebih tinggi dari harga jual yang direncanakan. Keuntungan lebih semacam ini disebut surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Surplus produsen atau PS, singkatan dari producer surplus, tidak lain adalah segitiga PDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Maka besarnya surplus produsen dapat dikatakan sebagai berikut. PS sama dengan QE dikali PE dikurangi dengan integral batas atas QE batas bawah 0 dari FQ dan DQ. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk P sama dengan FQ atau PS sama dengan integral dengan batas atas PE, batas bawah P, FP, dan DP. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan FP yang merupakan P head adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggalan kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, PS sama dengan QE dikali PE integral dengan batas atas QE batas bawah 0 dari FQ DQ sama dengan integral batas atas PE batas bawah P head dari FP dan DP. Saya Desi Safa Salsabila dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pada surplus produsen. Dapat dilihat dari kasus 1 ada soal seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Hi ditambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Lakukan perhitungan dengan dua cara. Selain yang diketahui P, di situ juga diketahui Hi sama dengan min 6 plus 2P dan PE-nya dan HE-nya juga sudah diketahui. PE adalah keseimbangan harga dan HE adalah keseimbangan barang. PE diketahui 10 dan HE diketahui 14. Sekarang pada rumusnya. Rumus PS adalah HE kali PE min HE integral 0 fungsi dikali DHI. Setelah itu tinggal dimasuk-masukkan, HE-nya 14 dikali PE-nya 10 min HE 14 integral 0 dan fungsi Hi-nya kita pakai yang 0,50 Hi ditambah 3 dikali DHI.
tinggal dijumlahkan dan ketemu hasil akhirnya 49. Itu adalah cara yang pertama. Dan cara yang kedua, rumusnya PS sama dengan PE integral P fungsi dikali DP sama dengan PE-nya 10 integral P-nya 3, fungsinya kita pakai yang min 6 ditambah 2P kali DP, dan tinggal dimasuk-masukkan, hasil akhirnya sama 49. Muhammad Rifan Suryadin dari kelompok 13 Matematika Ekonomi 2 akan menjelaskan contoh kasus yang di makalah nomor kasus 72, yaitu penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh Q sama dengan min 30 dan Q sama dengan min 30 plus 5P dan Q sama dengan 60 min 4P. Hitunglah masing-masing yang diperoleh konsumen, surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Oke, kita akan menghitung surplus konsumen dan surplus produsen secara bersama-sama serta mengetahui fungsi penawaran dan permintaannya. Beberapa hal yang harus kita ketahui di sini yaitu fungsi penawarannya berupa Q sama dengan min 30 plus 5P dan P sama dengan 6 plus 0,20 Q. Sementara itu untuk fungsi permintaannya berupa Q sama dengan 60 min 4P dan P sama dengan 15 min 0,25 Q. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar kurva yang ada di makalah. Jadi perpotongan antara fungsi permintaan dan penawaran terletak pada E 20,10. Berdasarkan pada ilustrasi gambar tersebut kita dapat menemukan perpotongan masing-masing kurva ini terhadap subu P maupun subu Q. Itu yang pertama. Misal kita mau mencari perpotongan antara kurva permintaan terhadap subu P dengan cara menghitung mensubstitusikan Q sama dengan 0 atau persamaan fungsi dari fungsi penawaran, yaitu P sama dengan 6 plus 0,20 Q, sehingga kita peroleh P sama dengan 6. Sehingga perpotongan kurva penawaran terhadap subu P yaitu terletak pada P sama dengan 6. Begitu juga untuk perpotongan antara subu P terhadap kurva permintaan, yaitu memasukkan Q sama dengan 0 ke persamaan atau fungsi permintaan, yaitu kita peroleh P sama dengan 15 min 0,25 Q, sehingga kita peroleh P sama dengan 15. Kemudian kita juga akan mencari perpotongan antara subu Q terhadap kurva permintaan dengan memasukkan P sama dengan 0 ke kurva atau persamaan dari persamaan atau fungsi permintaan, yaitu kita peroleh Q sama dengan 60. Penyelesaiannya di sini keseimbangan dari pasar QS sama dengan QD yaitu min 30 plus 5P sama dengan 60 min 4P, sehingga kita peroleh 9P sama dengan 90 atau P sama dengan 10. Ketika kita menemukan P sama dengan 10, jika kita inputkan ke Q sama dengan min 60, min 4P sama dengan 60 min 4 kali 10 sama dengan 20 Q. Dengan hasil adalah 20, sehingga bisa kita lihat dari ilustrasi di makalah keseimbangan pasarnya terletak pada IE sama dengan 20 dan P sama dengan 10. Kemudian untuk mencari surplus konsumennya, yaitu di sini kita mencari dengan cara pertama yaitu integral sampai dengan QE FD DQ yang dikurangi QE PE
dengan hasil 40. Dan untuk mencari surplus konsumennya, PS sama dengan QE PE dikurangi integral 0 sampai QE FD dikurangi integral 0 sampai QE FD DQ sama dengan hasilnya 40. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.